Bayangin, ada satu orang yang bisa melukis karya paling terkenal di dunia, tapi di waktu yang sama, dia juga menggambar otot manusia, seperti dokter bikin desain mesin, seperti insinyur dan mengisi ribuan halaman catatan harian, seperti orang yang takut kehilangan ide. Namanya Leonardo da Vinci. Dan kalau kamu pikir dia hebat karena jenius bawaan, kisahnya jauh lebih menarik dari itu. Leonardo hidup di era Renaissance masa ketika dunia lagi meledak. Seni, ilmu pengetahuan, teknologi, semuanya berubah. Tapi yang bikin Leonardo beda bukan cuma bakat. Yang bikin dia beda adalah satu hal sederhana. Dia nggak pernah berhenti bertanya. Bukan bertanya untuk terlihat pintar, tapi bertanya karena dia beneran pengen tahu. Kebanyakan orang cuma cari jawaban biar cepat selesai. Leonardo justru menikmati prosesnya, bahkan saat jawabannya belum ada. Lalu, apa kebiasaan yang membentuknya? Mengamati. Ada dua tipe orang, yang melihat dan yang mengamati. Leonardo mengamati semuanya. Cara cahaya jatuh di wajah, cara air mengalir, cara burung terbang, cara tangan bergerak saat berbicara. Seringkali, kreativitas besar lahir bukan dari ide gila yang tiba-tiba muncul, tapi dari observasi kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu pengen punya mata seperti Leonardo, kamu nggak perlu jadi jenius. Kamu cuma perlu membiasakan diri untuk sedikit lebih pelan dan melihat lebih detail. Nah, ada satu senjata rahasia yang jadi superpowernya. Dia mencatat banyak sekali tentang apapun. Kenapa ini penting? Karena ide itu licin. Kalau kamu tidak menangkapnya saat muncul, ide itu akan hilang. Besok kamu mungkin cuma ingat, kemarin kepikiran sesuatu yang keren. Apa ya? Leonardo menulis pertanyaan, sketsa, kemungkinan jawaban, bahkan hal-hal yang belum sempurna. Dia tidak menunggu idenya matang dulu. Dia menangkapnya saat masih mentah, lalu merawatnya. Pelajaran modernnya, kamu nggak perlu jadi pintar dulu untuk mencatat. Justru kebiasaan mencatat itulah yang bikin otakmu jadi lebih tajam. Rasa ingin tahunya juga serius banget. Leonardo nggak puas cuma bikin lukisan wajah terlihat cantik. Dia ingin tahu, kenapa wajah bisa terlihat hidup? Kenapa senyum bisa terasa hangat? Kenapa gerak tangan bisa terlihat natural? Makanya dia mempelajari anatomi, otot, tulang, dan cara tubuh bergerak. Bukan untuk hal yang menyeramkan, tapi karena dia ingin memahami mesin bernama manusia. Dan ini menarik. Karya seni yang terasa hidup sering lahir dari orang yang tidak hanya meniru permukaan, tapi juga memahami struktur di baliknya. Bagi Leonardo, tidak ada sekat antara seni dan sains. Semuanya saling terhubung. Cahaya itu fisika, tapi juga penentu mood dalam lukisan. Anatomi itu biologi, tapi juga kunci untuk menciptakan ekspresi emosi. Aliran air dan angin itu fenomena alam, tapi juga inspirasi desain mesin. Dia melihat dunia sebagai satu peta besar, dan hobinya adalah menghubungkan titik-titik yang berbeda. Terkadang, inovasi terbesar bukanlah menemukan pengetahuan baru, tapi menciptakan kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada. Tapi, ini bagian yang bikin dia makin terasa manusiawi. Leonardo terkenal punya banyak sekali proyek dan ide, tapi nggak semuanya selesai. Dia sering tenggelam dalam detail, minatnya gampang berpindah, terus mengejar rasa penasaran berikutnya. Artinya, rasa ingin tahu itu kekuatan, tapi kalau tidak diarahkan, bisa bikin kamu kebanyakan memulai dan sedikit menyelesaikan. Jadi kalau kamu merasa punya banyak ide, tapi sulit konsisten, tenang. Bahkan Leonardo pun begitu. Bedanya, dia tetap menulis, tetap belajar, dan tetap mengamati. Jadi, kalau kamu mau meniru rasa ingin tahu tanpa batas ala Leonardo versi realistis, coba 3 hal ini. Pertama, catat 1 ide per hari, sekecil apapun. Kedua, tanya 1 kenapa tambahan sebelum kamu menerima jawaban pertama. Dan ketiga, coba sambungkan 2 hal yang kelihatannya berbeda. Hobimu dengan pekerjaanmu, seni dengan bisnis, atau sejarah dengan psikologi. Leonardo bukan hebat karena dia tahu segalanya. Dia hebat karena dia tidak pernah berhenti bertanya. Terima kasih sudah menonton.